212 itu saya yang mengawali karena saya yang mengeluarkan fatwanya. Arahnya penegakan hukum. Kan 212 melahirkan namanya GNPF MUI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Kemudian di situ habis itu ada gerakan 411, 212. Nah, masalahnya sudah selesai. Karena itu 212 saya anggap selesai. Karena persoalan penegak sudah selesai. Makanya GNPF MUI sudah saya bubarkan. Oke guys, alhamdulillah. Ingat gak 5 tahun lalu di bulan Desember ada kejadian apa? Ada kejadian kumpulnya kaum muslimin di seluruh Indonesia di satu tempat untuk tergerak di satu tempat karena tergeraknya hati mereka atas penistaan Al-Quranul Karim. Ada acara 212 2 Desember. Untuk apa? Abah Ma'ruf Amin bilang yang awal mula menyelenggarakan 212 ini adalah saya karena untuk penegakan hukum. Ya, untuk penegakan hukum. Karena di saat itu Ahok menistakan agama, yakni Al-Quranul Karim, karena mulutnya yang kotor. Nanti ke depannya mau Ahok, mau Ahik, mau itu bisa aja terjadi kalau mereka senantiasa menistakan agama Allah, maka tanpa disadari akan ada pergerakan dari hati orang-orang beriman untuk melawan itu. Oke, di acara 212 saat itu tahu nggak? Jokowi aja naik panggung, Jokowi. Bahkan Kapolri Tito Karnavian juga ada di panggung. Ikut mendukung perkumpulan 212 di saat itu. Luar biasa. Ada Ustadz Bakhtiar Nasir, ada Habib Rizik Sihab yang juga ikut melantunkan atau menggelorakan semangat umat Islam di saat itu. Luar biasa. Perkumpulan yang kumpul semua kaum muslimin, ada 7 juta orang yang damai, yang bagi kita bilang rahmatan lil alamin, tapi coba lihat rumput aja nggak diinjak di saat itu kan. Itu yang pertama. Karena apa? Karena iman. Karena Allah gerakkan hati mereka, karena Allah getarkan hati mereka tatkala ada Quran dinistakan. Ini karena panggilan iman. Dan di saat itu kaum muslimin berkumpul di Monas, Silang Monas ya, 212. Allahu Akbar. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi kemanusiaannya, coba lihat, mungkin pernah ada cuplikan sepasang kekasih yang ingin menikah di gereja katedral, itu diiringi, itu dikawal sama peserta 212 sampai dia masuk ke dalam tanpa ada sedikit pun luka, tanpa ada sedikit pun bacok-bacokan, karena selamat. Itu karena terselamatkan, dan acara itu memang damai. Ini bukti acara itu damai. Yang ketiga, rumput aja nggak diinjak. Yang keempat, tahu nggak? Di acara itu semua kalangan kaum muslimin, baik dari kalangan bawah, menengah sampai kalangan atas pun turut hadir. Untuk apa? Untuk meluapkan amarahnya terhadap penistaan dari Al-Quranul Karim. Ya, kegambar kan? Terus pernah ingat juga nggak? Sejarah mencatat banyak ulama-ulama kami yang menjadi korban adanya senjata, adanya gas air mata, adanya luka dari para ulama, adanya luka dari para habaib, adanya luka dari para kaum muslimin. Ini karena apa? Karena aparat yang melemparkan gas air matanya, sehingga banyak luka di sana. Banyak kejadian di sana, banyak berdarah kaum muslimin di sana. Karena kesalahan aparat yang melakukan itu. Ingat sejarah bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang di saat itu di 10 November 1945, yang padahal itu sudah merdeka 17 Agustus 1945, sudah ada proklamasi, sudah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari
memekikkan kalimat jihad karena ada sebuah pembantaian pada kaum muslimin di Jawa Timur saat itu. Saat itu presidennya kan Soekarno. Tapi seorang Soekarno tidak memekikkan kalimat jihad. Tapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, siapapun lah. Siapapun, tatkala Islam dinistakan, tatkala Islam dihinakan, tatkala Al-Quran dinistakan, maka siapapun sekelas Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mampu memekikkan kalimat jihad untuk mengusir penjajah Belanda di saat itu. Kebetulan memang di saat itu adalah orang kafir. Makanya ingat ya, saya ngasih tahu, ingat loh, umat Islam di Indonesia ini mayoritas loh. Umat Islam saat ini damai loh. Umat Islam saat ini rahmatan lil alamin loh. Umat Islam saat ini baik loh. Terus punya kasih sayang loh. Tapi kalau umat Islam saat ini, siapapun kalian yang coba mengusik umat Islam, hati-hati. Allah yang nanti akan menggerakkan hati kaum mukminin untuk kembali marah kepada kalian yang sudah jelas menistakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang gerakan itu. Karena kenapa kita bahas 212? Karena sekarang ada di bulan Desember 2021. Oke, yang ketiga guys. Yang ketiga, ingat nggak tentang bagaimana kisah di zaman Nabi Muhammad SAW, seorang Yahudi, suku Qainuqa, yang ketika saat itu dia menghinakan wanita, menarik jilbab atau pakaiannya, sampai akhir terbuka auratnya. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengepung suku Qainuqa di Madinah di saat itu. Kemudian Nabi memerangi suku Yahudi, Nabi memerangi Yahudi suku Qainuqa saat itu. Nabi memerintahkan sahabat, karena apa? Karena ada pelecehan terhadap wanita muslimah. Ini Nabi sudah contohkan itu. Artinya Nabi nggak berdiam diri ketika ketika agama dihinakan. Saya pernah dibantah gini sama seorang liberal ya. Seorang liberal bilang gini, Nabi kan dulu inget nggak ketika Nabi dilempari kotoran tai unta sama orang Yahudi, sama orang kafir, Nabi lagi lewat dilemparin. Nabi diem nggak marah. Kan begitu. Nabi aja diem, nggak marah. Sampai akhirnya Yahudi itu sakit, terus ditanya sama Nabi, kemana nih Yahudi yang biasa lempari kotoran? Kok nggak ada? Nabi datang bawa buah. Padahal di saat itu saudaranya, keluarganya orang Yahudi itu nggak ada yang jenguk, belum ada yang jenguk. Tapi Nabi lebih dulu menjenguknya. Nih, pelajarannya adalah Nabi tatkala pribadinya dihina, diam. Nabi tatkala dirinya sendiri dicaci maki, Nabi diam. Tapi tatkala agama dinistakan, Nabi nggak tinggal diam. Ini pelajaran. Saya pun begitu. Ketika sosok Sahal Al-Mudhafari dihina, kepribadiannya saya diam. Biarin mereka mau melakukan apapun. Tapi tatkala agama saya, Allah saya, Nabi saya, Quran saya dinistakan, demi Allah, saya nggak akan pernah tinggal diam untuk kalian, para penista agama. Oke guys, kesimpulannya guys. Dari kisah yang tadi 10 November 1945, 212-2016. Terus kejadian suku Qainuqa ya. Suku Qainuqa Yahudi laknatullah alaihim yang menghinakan Islam, menghinakan kaum muslimah di saat itu. 3 sejarah ini tercatat. Sejarah akan terus berulang. Ingat ya. Sejarah akan terus berulang. Allah yang getarkan kaum muslimin, Allah yang getarkan kaum mukminin tatkala Islam dihinakan di Indonesia. Kelak ke depannya, di masa yang akan datang, karena sejarah terus berulang, tatkala ada penistaan agama lagi di Indonesia ini. Ingat, Indonesia ini adalah mayoritas orang-orang Islam. Jangankan 7 juta di 212, bahkan lebih banyak lagi Allah getarkan kaum mukminin untuk melakukan perlawanan kepada kalian para penista agama. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.